Bapak Ibu, eh, kita bersama-sama akan berdoa kembali dan kita akan membaca firman Tuhan lagi dan juga bersama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu dan kami berterima kasih karena Engkau begitu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Tuntun kami bahwa kami lebih mendekat, lebih taat kepadamu, supaya hidup kami berpadanan dengan Injil-Mu, supaya hidup kami berpadanan dengan kebenaran-Mu, dan kami, Tuhan, izinkan melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami, teduhkan senantiasa, supaya apa yang kami baca saat ini, yang kami dengar saat ini, Tuhan, boleh memberikan kesejukan dalam hati dan pikiran kami, membuka pikiran kami akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kembali kita akan belajar di dalam kitab Injil Lukas 24 lagi Bapak Ibu. Injil Lukas 24 ayat 28 dan sampai 35. Suara saya agak serak, mungkin gejala-gejala batuk sudah mendekatinya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jaga kesehatan senantiasa. Puji Tuhan. Lukas 24 ayat 28 sampai 35 saya akan memberikan tema yaitu hati yang berkobar-kobar ya. Hati yang menyala-nyala gitu. Saya akan membacanya 28 sampai 35. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesak, katanya, murid-muridnya mendesak Tuhan Yesus. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Kata mereka kepada seorang yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca flashback kembali di dalam ayat 13 sampai 27 ya, itu kan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak bisa mengenal Yesus ya. Tetapi di ayat yang ini jelas di sini dikatakan 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Ya, puji Tuhan. Di dalam ayat 29 Bapak Ibu, tinggallah bersama-sama dengan kami. Ya, kalau 13 sampai 27 di situ Yesus berjalan, ya, menghampiri. Yesus yang mempunyai inisiatif untuk ada bersama-sama bergabung dengan mereka. Tetapi dia dalam ayat ini mereka mulai mengundang, ya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Murid-murid mengundang Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata. Apa yang menjadikan murid-murid ini matanya terbuka mengenal Tuhan? Di dalam ayat yang ke-30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memenjam-menjamkannya dan memberikan kepada mereka. Mereka mulai mengenal Yesus. Mereka diingatkan lagi tentang malam perjamuan yang Yesus lakukan bersama dengan ke-12 murid itu. Memecah-pecahkan roti dan minum air anggur. Tindakan Yesus inilah yang membuat mereka sadar. Yang membuat mereka mulai mengenal kepada Tuhan. Bukankah hati kita berkobar-kobar, kata mereka. Berkobar-kobar, suatu perubahan. Kalau dulu waktu perjalanan di Emmaus, mereka menjadi patah hati, patah semangat.
bingung, sedih, kecewa, bercampur aduk perasaan kekecewaannya itu. Tetapi setelah mereka melihat apa yang Yesus lakukan dengan memecah-mecahkan roti, diingatkan kembali tentang perjamuan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap murid-murid. Suatu tindakan Tuhan Yesus. Firman Tuhan juga bisa kan Bapak Ibu ya, membangkitkan semangat kita, membangkitkan harapan kita, memberikan harapan, memberikan sukacita. Waktu kita mengingat firman Tuhan pada masa-masa sulit, kita menjadi semangat. Kalau ini jadi saya ingin sedih sekali ya. Sedih bukan karena apa, tetapi begitu baik Tuhan dalam hidup kita. Di saat kita terpuruk, di saat semua orang tinggalkan kita, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita seorang diri. Itu kan memberikan harapan, ya, memberikan semangat untuk kita fight lagi, bangkit lagi. Itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap murid-murid. Mereka menjadi berkobar-kobar, berapi-api untuk mewartakan Injil. Kita lompat ayat 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Ternyata malam perjamuan itu begitu membekas dalam hati dan pikiran murid-murid. Yang dilakukan Yesus itu begitu membekas. Sehingga pada saat Yesus memecah-mecahkan roti di ayat 30 ini dan mengucap berkat, murid-murid menjadi sadar. Murid-murid kembali dibangkitkan semangatnya. Dibangkitkan untuk mereka mewartakan Injil. Ya, puji Tuhan. Kesaksian yang lahir dari pengalaman mereka menjadikan pertemuan dengan Yesus yang membangkitkan, mengubah hati mereka untuk berani bersaksi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ada banyak pengalaman yang kita lewati bersama dengan Tuhan. Suka dan duka, tawa dan tangis, tetapi hati kita tetap berkobar-kobar, ingin menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan, ingin menyaksikan kebaikan dan pertolongan Tuhan yang sudah kita kecap, yang sudah kita alami, menjadikan kita hati yang ingin berbagi kepada orang lain. Bagaimana Tuhan sudah memperlakukan kita dan bersikap begitu baiknya terhadap kita. Orang lain juga ingin merasakan seperti apa yang kita rasakan. Biarlah kalau saat ini hati kita berkobar-kobar, ingin memberikan kesaksian, ya, keberanian itu bukan datangnya dari kita, tetapi dari Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita semua. Kiranya hal yang baik, hal yang memuliakan Tuhan kita terus kerjakan dan kita terus lakukan sampai akhir hayat kita menutup mata. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, begitu baik Engkau. Tiada kata yang bisa mewakili betapa kami berterima kasih kepadamu. Betapa kami bersyukur mengenal Engkau Tuhan. Jadikan kami saksimu dengan apa yang bisa kami lakukan dan kerjakan Tuhan. Untuk menyaksikan segala kemurahan, bahkan keselamatan yang sudah kami terima dari Engkau. Kiranya orang lain juga merasakan seperti apa yang kami merasakan. Pakai kami dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat melayani Tuhan Bapak Ibu. Selamat menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan dimanapun, kapanpun. Kiranya Tuhan memakai kita menjadi alat kemuliaannya. Puji Tuhan, amin.